Kita lanjut ya. Baik, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan jalani ya dari circle yang E sampai dengan yang terakhir, yang H ya. Baik, kita coba telusuri ya. Jadi tadi seperti saya jelaskan, di E, opportunities and solution itu apa yang harus dilakukan di sana ya. Pertama, menghasilkan versi lengkap tapi sifatnya awal dari roadmap arsitektur ya. Jadi sekali lagi dari GAP itu sebetulnya akan turun menjadi daftar inisiatif. Inisiatif yang harus dilakukan untuk bergerak ya, moving from baseline condition to the target conditions ya. Kemudian inisiatif itu finally will be defined as a project ya. Project itu kalau project terminologinya itu sudah sesuatu yang pasti dieksekusi ya sebagai inisiatif, daftar inisiatif di perusahaan. Nah, project can be only a list, daftar saja dari sebuah project, tapi biasanya in the context of enterprise architectures, it's not enough. The information only a list of project for 1 year is not enough. Ya, nah biasanya itu it represent as a roadmap. What is the difference of list of project and a roadmap? Ya, nah list of project pada dasarnya tidak ada sebuah keharusan memperlihatkan waktu. Jadi kata kunci penting dari roadmap itu adalah kita melihat sebagai penyerapan proyek, tapi dipetakan terhadap waktu. Sehingga kita bisa melihat, oh inisiatif atau proyek yang ini itu direncanakan tahun sekian. Yang ini tahun sekian, yang ini tahun sekian. Sehingga kelihatan. Ya, it's more informative. Ya, for example, we can see where the project will be concentrate. Ya, misalnya, oh terkonsentrasi di tahun tertentu, yang lainnya sedikit. Nah, ini akan berdampak pada misalnya budget perusahaan. Di tahun tertentu akan bengkak sekali. Di tahun yang lain mungkin akan sedikit ya. Tapi di lain pihak kita juga harus kompromi dengan target bisnis. Karena every project actually try to accommodate ya business needs. Ya, jadi bukan maunya orang IT, saya pengen punya server, new server ya. Tidak begitu ya. Tapi project itu sebetulnya driven by business needs ya. Konsekuensi nanti kita must build what kind of applications ya, seperti itu. Ya, jadi menghasilkan versi lengkap awal dari roadmap ini. Roadmap arsitektur, roadmap perubahan arsitektur ya. Lalu menentukan apakah pendekatan sifatnya bertahap atau inkremental diperlukan. Ya, jadi di sini juga itu sudah mulai diidentifikasikan ya. Apakah it's enough only to define the baseline architectures and then target architectures only have two representation, baseline, target. Ya, nah, perlu dipahami bahwa baseline and target rata-rata ya 4 tahun, 5 tahunan. Jadi kita hanya punya representation of today and then next 5 years. Ya, apakah ini cukup? Ya, karena ini perubahannya pasti signifikan kan, in 4 year, in 5 years. Nah, jadi yang kedua ini memperlihatkan apakah ada inisiatif tertentu yang sifatnya must be incremental. Ya, itu di sini diidentifikasikan, nanti nyambung ke migration planningnya bagaimana. Ya, nah, if needed,
we must identify also. So we don't only have a baseline and target. If we agree that we need transitions, yeah, maybe we need several transitions. Baseline, transition 1, transition 2, transition 3, and then target. Tapi ini tidak menjadi sebuah mandatory ya, tidak menjadi sebuah sesuatu yang harus situasional, tergantung situasi. But in this case, in this stage, yeah, we must identify if we need it. Ya. Oke, kemudian nah, itu ada yang terakhir itu solution building block ya. Nah, itu sebetulnya apa ya? Cara yang diusulkan oleh TOGAF. Yang terakhir ini bukan menjadi sebuah keharusan ya. Artinya kita mau main di blok yang mana? Karena blok itu relatif ya. Saya mau main di blok-blok besar, saya mau main sampai blok-blok kecil gitu ya. Itu tergantung kita sepakat arsitek ini, tim EA ini ya mau main di gradual yang mana begitu ya. Nah, jadi untuk setiap inisiatif itu kita kaitkan dengan building block mana yang mungkin diperlukan. Nah, ini ada contoh. Talk about business architecture. The building block may be function, process, service, etc. Ya, tapi kalau saya nggak mau ini terlalu banyak buat saya, ya silakan aja. Saya hanya cukup bisnis function. Jadi saya hanya kalau bicara bisnis, blok-blok pembentuk bisnisnya itu apa? Building blocknya. Only business function. Nggak apa-apa. Ya, tapi nggak cukup kalau bisnis function harus tambah apa? Bisnis proses, bisnis service, silakan. Ya. Jadi ini hanya apa? Panduan, contoh. If the can broken down, ya, down into building blocks. Ya. The list of building blocks itu terserah kita. Ya. Jadi banyak ini ya, banyak pihak yang menganggap TOGAF itu complicated tanpa memahami bahwa sebetulnya TOGAF menggarisbawahi sejak awal di dokumennya apa yang ada di TOGAF itu sebetulnya hanya tawaran. Tidak semuanya harus diikuti secara penuh. Ya, TOGAF itu hanya framework standar yang silahkan dipakai, bahkan dinyatakan di dalam dokumen TOGAF sendiri boleh dimodify. Ya, mana yang kita anggap baik, mana yang perlu, ya silakan, itu relatif. Bisa relatif terhadap pelakunya, arsiteknya, tim arsiteknya. Bisa juga case, ini enterprise-nya apa tipenya. Ya, saya mau mendefinisikan enterprise architectures untuk multinasional or global company. Ya, yang ada cabang-cabang perusahaannya di 20 negara misalnya. It's really complicated pasti. Ya, atau sederhananya sajalah Bank BRI yang punya kantor di ratusan kota di Indonesia. It's really complicated pasti. Ya, dibanding dengan saya mau membuat EA untuk sebuah UMKM. Sama, we can call UMKM as enterprise. Also Bank BRI that very complicated, also one enterprise. Ya, tapi dengan komplikasi tingkat complicated yang berbeda. Nah, balik lagi kan di sini. Jadi nanti ini akan menjadi keputusan. Kalau saya bicara lagi, cukup nggak daftar bisnis function? Ya,
harus ini ya, bisnis proses, harus bisnis function. Lalu channelnya apa saja? Net banking, mobile banking, ya, ada kantor cabang dan sebagainya. Tapi kalau UMKM, wah nggak usah lah, sederhana aja. Ya, jadi paham. Jadi ini hanya tawaran dari Togaf saja, seperti itu. Ya, baik. Ini cerita nyata ini ya. Saya nggak sebutkan pihaknya, institusinya juga di mana. Jadi saat ini saya sedang membantu satu institusi penting pemerintah di bidang finansial, di mana membangun EA dibantu oleh satu pihak yang lain. Lalu saya dalam sebuah tim untuk melakukan istilahnya tuh QA, Quality Assurance. Jadi si konsultan utama membuat PA-nya, saya sebagai pengontrolnya. Ya, ininya lengkap tidak, ininya ada tidak dan sebagainya. Nah, yang tidak sederhana itu adalah si konsultan utamanya itu dia punya framework sendiri, ceritanya modifikasi dari Togaf gitu. Tapi modifikasinya lumayan banyak gitu ya perubahannya, sehingga saya sebagai QA ya harus ini ya, harus klarifikasi banyak hal. Kenapa? Karena kalau saya berpikiran Togaf harusnya bagaimana, kan itu tidak pure Togaf gitu ya, walaupun itu bersumber dari Togaf. Nah itulah ya, dan beda kepentingannya cara pandang. Itu saya kira ya yang harus dipahami. Kemudian ya seperti yang sudah lihat, what kind of process ya, pasti penyakit ini ya di dalam step kita. Ini ada 11. Ini tidak menjadi sebuah keharusan yang merah, yang hitam, yang mana. Saya hanya memberikan contoh menandai misalnya saja. Kita berkeputusan yang merah-merah ini yang bagi kita jadi penting. Yang lainnya tidak. Tapi sekali lagi, tim yang berbeda atau enterprise yang berbeda bisa keputusannya berbeda. Walaupun secara logik itu ada hal-hal yang dirasa ini perusahaan apapun ya. Sebagai contoh salah satunya adalah verify and validate dependency. Dependency di sini maksudnya apa? Kalau ada satu proyek dengan proyek lainnya, kita harus identifikasikan mana yang connected, dependence satu sama lain. Nanti setelah dependence, kita harus tahu mana yang lebih awal, mana yang sebagai konsekuensi. Misalnya, kalau kita mau membangun platform data analitik, maka ketika itu mau dilakukan, sebelumnya sudah ada data warehouse atau data lake-nya, ya, sebagai penyimpanan data raksasanya dulu, atau analitiknya gitu kan. Nah, ini kan dependency, ada connected satu sama lain dan ada urutan logisnya, ya. Oh ya, data warehouse-nya dulu dong, dan data lake-nya. Lalu nanti data analitik, ya. Nah, maka bisa ditarik lagi. Sebelum data warehouse itu, wah ada kegiatan apa? Wah ini harus improve SDM-nya dulu karena mereka tidak terbiasa dengan data analitik, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini contoh dependensi. Jadi ada yang ada yang secara logis sudah diidentifikasikan, ini pasti perlu, mau perusahaannya kecil atau besar. Ya, ada juga yang barangkali dirasa kurang perlu. Ya, saya akan highlight tidak 11-11-nya ya, hanya sebagian saja. Misalnya yang pertama ini determine business constraint for implementation. Jadi intinya adalah sekali lagi IS, IT dalam hal ini adalah dipandangnya itu memfasilitasi bisnis.
Bisnis mau kemana, bisnis yang menentukan, ya. Nah, IS IT semua menyesuaikan dengan bisnis needs-nya. Kita sediakan platform analitik, kata bisnis nggak perlu analitik ini. Ya buat apa? Nanti nggak akan ada yang pakai kan? Suatu platformnya disediakan. Walaupun kita berpikiran, wah di mana-mana perusahaan sekarang melakukan analitik, tapi bisnis say that they don't need it, ya buat apa? Ya, jadi semua kembali ke bisnis. Nah, jadi yang pertama itu adalah mencari konektivitas lagi ke bisnis, ya. Kemudian apakah ada bisnis constraint yang perlu diperhatikan, ya, kaitannya dengan tadi eksekusi inisiatif-inisiatif. Bisnis constraint misalnya saja sebagai contoh, bisnis menyatakan kita punya limited budget, jadi don't define too many projects in 1 year. Jadi harus di spread ke tahun yang panjang. Jangan ingin berubah 1 tahun. Wah, semua 80% project dieksekusi. Nanti perusahaan nggak punya. Ya ini contoh constraint. Seperti itu ya, atau constraint SDM, constraint teknologi dan sebagainya. Itu yang pertama contoh ya dari 11 tadi. Kemudian contoh yang lain itu refine and validate dependency. Saya kira saya skip aja ya, tadi sudah saya ceritakan ya. Ada yang berhubungan, kita define, definisikan, pahami hubungannya sehingga kita tahu mana yang harus duluan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah confirm readiness and risk for business transformation. Nah, jadi transformation ini jadi penting sekali ya. Sekali lagi, transformation actually is business transformations, not technology transformation. Artinya teknologi transformation itu bukan urusan kita. Itu urusan para developer teknologi. Silahkan mereka berinovasi, menyediakan teknologi yang lebih baik, ya, lebih efisien, lebih powerful dan sebagainya. Lalu kita ini adalah adopter ya, pihak yang mengadopsi teknologi tersebut ya untuk kepentingan bisnis. Nah, saya kira di awal sekali kuliah saya juga mungkin pernah memperlihatkan ya bahwa transformation itu banyak mengalami kegagalan ya di dunia ini. Bahkan sampai hari ini belum mencapai angka yang katakanlah mendekati 100% keberhasilannya ya, masih banyak yang gagal. Nah, untuk menghindari kegagalan ini, maka sering dikatakan, dibahasakan, perlu diyakinkan readiness. Apakah sebuah perusahaan ready to transform? Ya, nah ini juga harus kita consider ya. Kalau inisiatif mana menyediakan apa, ini apakah sudah ready enggak gitu. Kita mengingatkan ya ke pihak-pihak terkait. Misalnya mereka minta disediakan, Pak tolong siapkan ya platform AI, artificial intelligence. Kami mau melakukan apa-apa. Dikiranya AI itu tinggal pasang, satu klik, selesai persoalan. Padahal kan itu perlu menyiapkan knowledge-nya, literasinya, bisnis case-nya dan sebagainya. Nah, ini kita confirm ulang ya. Jangan sampai perusahaan invest sesuatu yang sangat mahal begitu pada transformation-nya belum ready ya. Jadi itu in case kita inisiatif yang kita identifikasikan itu related to the business transformations ya. Lalu berikutnya adalah formulate implementation and migration strategy. Jadi ada sebuah anjuran ya sharing dari penyusun ini bahwa
inisiatif-inisiatif itu bisa kita kategorikan supaya kita memudahkan mengidentifikasikannya, memperlakukan. Ada yang diistilahkan greenfield, itu kalau inisiatifnya berupa completely new implementation, artinya sebelumnya belum ada. Berarti kan kita harus hati-hati nih, berarti orang belum terbiasa nih pakai yang seperti ini kan, trainingnya harus lebih banyak, harus lebih bagaimana. Gitu. Ya. Revolutionary, ya, radical change. Jadi ini sebetulnya perubahan dari yang sudah ada, tapi radikal, perubahannya luar biasa. Ya. Evolutionary, strategy of convergence, such as parallel running or phase ya, approach to introduce new capability. Jadi ini satu inisiatif yang sifatnya long term ya, evolusi gitu ya, tidak revolusi tiba-tiba perubahan yang radikal. Nah, ya ini sekali lagi just sampel ya, contoh. Terserah mau kita adopt atau tidak. Sekali lagi tadi, misalnya saya mikir UMKM, nggak usah dikategorikan gini, bikin pusing aja. Ya, bagi UMKM tinggal identifikasikan perlu aplikasi untuk keuangan apa, aplikasi untuk misalnya pengelolaan SDM apa, lalu ajarin mereka untuk promosi melalui Instagram produk-produknya ya dan sebagainya. Ya, sudah begitu aja, nggak usah pakai nggak apa-apa. Ya, tapi kalau perusahaan yang sangat besar, kita bukan harus ya perlu untuk mempertimbangkan ini enggak, karena memperlakukan proyek tipe ini dan ini maybe different. Ya, ada yang kalau ini tinggal melanjutkan saja, ya udah nggak perlu diajarin lagi, kasarnya gitu. Tinggal aplikasinya di enhance lebih baik begitu kan ya. Oh ini betul-betul baru, wah ini harus siapkan berbagai pihak supaya trainingnya. Oke, itu dari satu sisi ya. Kemudian dari sisi yang lain, nah, ini dari sisi pelaksanaannya, cara eksekusinya. Salah satunya ya kasarnya gini, ada proyek biasa, ya. Nah ini seringkali ada sesuatu yang disebut quick win. Apa itu quick win? Jadi ini tipe project that called quick win. Nah, quick win ini sesuai namanya quick, cepat, ya. Jadi ini biasanya satu kegiatan yang relatif pendek, berapa bulan, maksimum 1 tahun biasanya. Kemudian win itu kenapa? Ada win-nya. Jadi menang dengan cepat gitu ya. Jadi meraih perhatian, meraih kepercayaan dengan cepat. Jadi if we have strong initiative ya, that must be implemented for long time begitu, for years, bertahun-tahun begitu. Itu seringkali banyak inisiatif tersebut gagal atau paling tidak kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ya, kenapa? Karena orang tidak aware bahwa it is important for the futures of the enterprise, ya. Nah, itu salah satu yang sering dilakukan, sudahlah kita lakukan ini duluan. Itu kita kategorikan quick win. Nanti diharapkan itu sukses, ya. Kemudian terasa hasilnya. Misalnya beginilah, kita mau transformasi perusahaannya. Transformasinya 5 tahun. Kalau hanya keluar-keluar, transformasi. Nah, nanti hasilnya belum kelihatan, orang buat apa sih transformasi ini, jadi capek nih kerja berubah-ubah caranya, gitu kan? Nah, tapi kalau kita dari transformasi itu kita pilih, select 1 or 2 very attractive things ya, project ya, yang the result will be
can be seen by any pegawai begitu ya, pimpinan, manajemen juga. Oh iya ya, dengan transformasi kita sebetulnya hanya belajar menyesuaikan di awal, lalu setelah itu kita dapat efisiensi, cara kerja kita jadi lebih mudah. Nah, itu yang seperti itu kita sebut quick win. Ya, nah inilah jadi yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Lalu identify and group major work package. Kata kuncinya di sini work package, ya. Jadi katakanlah from the list of initiative that we already collect, ya. We have it's happened, ya. We have up to, for example, 200 initiative. Jangan dianggap 200 inisiatif itu sebagai sesuatu, Bapak ngada-ngada aja, 200 asal nyebut aja. Itu realistik ya. Untuk perusahaan very big company, enterprise, 200 project itu tidak banyak. Normal. Dengan catatan, we talk about long term ya. Biasanya kan ini 4 tahun, 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun aja 200 project, hanya only 40 project per years ya, itu sesuatu yang normal. Dan project itu tidak selalu harus big semua ya, bisa yang small project up to the big one. Nah, ini saya kira kalau kita membayangkan sekian banyak project, pasti tadi kan ada dependensi tadi di awal ya. Ada akhirnya kita punya kumpulan project ya, kumpulan project yang we can identify as a group of project. Oh, ternyata tidak hanya dua ini saat berhubungan A dengan B ya. Tapi ternyata ini project A, B, C, D ini ternyata satu hubungan semuanya, satu paket lah, one package. Ya, so it is very important to identify if we have several projects that actually have very strong connection each others, ya, and must be identified as one work package. Ya, paling gampangnya begini, ya, ada project, kemudian project itu harus didukung oleh new knowledge. Jadi ada project pengembangan aplikasi, ada project mengembangkan kompetensi, ya. Ada lagi misalnya setelah aplikasinya ada, itu perlu dukungan server yang baru. Nah, project lain lagi pengadaan server. Ya, lalu setelah itu perlu lisensi database, lisensi apa dan sebagainya. Nah, itu kan satu hubungan satu sama lain. Nah, itu. Jadi apa yang disebut work package seperti itu, ya. Kemudian, tadi saya sudah jelaskan juga ya, identify transition architectures. Jika ada bagian tertentu dari the big architectures ini yang berubahnya tidak bisa one time ini ya proses ya. Nah, itu harus di split menjadi beberapa periode, begitu sub periode, begitu. Nah, ini apakah transisinya perlu arsitektur transisi. Tidak hanya baseline target, tapi ada perantara. Oh, tahun pertama jadi begini, tahun kedua jadi begini, tahun ketiga jadi. Ya. Nah, itu juga dikerjakan di bagiannya. Ya, finally create an architecture roadmap and implementation and migration plan, ya. Jadi kata kunci yang paling penting di sini adalah roadmap. Tadi saya sudah jelaskan. If you talk about roadmap, maka kita bicara not only list of project ya, but how the list of project is mapped to the time ini ya graphical time sehingga kita tahu ini.
posisinya di tahun yang mana dan sebagainya. Oke, jadi itu yang apa tadi ya, opportunities and solutions. Nah, sekarang we move to the next ini ya, next circle F ya, migration planning. Nah, ini memfinalkan ya, ini jadinya finalize the architecture's roadmap. Tadi dari sini kan terakhir itu adalah kita sudah punya roadmap juga kan, ya sebut saja candidate roadmap. Nah, roadmap yang belum difinalkan. Nah, di dalam migration planning ini roadmap ini harus di-finalize ya. Kemudian ini ensure that the implementation and migration plan is coordinated with the enterprise approach to managing and implementing change ya. Ya, gampangannya sederhananya ini adalah bahwa mungkin ada pihak-pihak terkait dengan inisiatif berbagai proyek tersebut ya, sehingga kita harus konfirmasi ulang ke pihak terkait. Selalu ingat bahwa any initiative IS IT actually it's created to support the business needs ya. So we must trace back ya, which business is need the solutions, and the business must have at least time consideration, time planning. Mungkin ketika kita menanyakan ke bisnis, Bapak perlu dukungan aplikasi apa saja, ya kita belum atau lupa menanyakan kapan perlunya, ya yang kita fokuskan perlu apa, requirement-nya seperti apa, ya sehingga kita bisa design a solutions ya for business needs ya. Tapi di F ini jangan lupa, kecuali kalau sudah tercatat sebelumnya ya. Nah, kita harus menanyakan, ini bisnis yang ini perlunya kapan? Ya, perlunya kapan itu ya. Oh, kata bisnis, Pak, ini akhir tahun ini direncanakan. Itu sudah masuk dalam rencana bisnis, itu akan diresmikan oleh Pak Dirut dalam rangka apa? Waduh. Bukan berarti roadmap-nya kan harus menyesuaikan kan kapan supaya itu selesai gitu ya. Nah, satu lagi, ensure that the business value and cost of work package and transition architectures is understood by key stakeholders. Jadi kok kenapa jadi ini ya, jadi melebar ini stakeholders. Jadi ya, stakeholder satu pihak yang punya kepentingan ya dari sisi tertentu ya. Apa ininya? Mungkin atau gini lah. Jadi this is the case that we are talking IS and IT, but in fact implementation of IT IS it's really close related to others stakeholders ya. Ini sebagai contoh, kita punya rencana awal dari roadmap ya, tahun sekian inisiatifnya apa saja, tahun sekian inisiatifnya apa saja. Nah, mungkin ada konsekuensi budget yang sangat besar di tahun tertentu ya. Kita harus tanyakan apakah perusahaan setuju nggak dengan prediksi ini ya, prediksi budgeting seperti itu ya. Nah, sehingga jangan sampai nanti ketika eksekusi baru direktur keuangannya kaget, loh ini kok besar sekali. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi itu sudah dikomunikasikan di tahap ini, kira-kira seperti itu ya. Baik, ini adalah daftar ini ya, step-step ada kegiatan aktivitas yang selayaknya dilakukan di tahap ini.
Jadi yang pertama conform management framework interaction. Ya. Jadi ini bagaimana kita berinteraksi dengan para manajer, tingkat manajemen dari berbagai sisi, ya, supaya karena kita bisa dieksekusi dengan baik. Sebab kalau disebut paling tidak apa saja yang berhubungan dengan non-IT, non-IT. Satu pasti keuangan berkaitan dengan budgeting, ya, untuk mensupport proyek itu kan perusahaan harus mengeluarkan dana. Ada pengajuan dana. Project management office, ya, jadi di perusahaan yang mengelola proyek apapun. Maka mereka harus banyak sekali IT project. Kita menjadi software untuk membantu kita memanage. Lalu setiap bisnis unit yang terkait, ini pengembangan apa? Kesadaran bisnis unit yang mana? Gitu kan? Nah, harus mengkurasi kan? Jadi itu yang pertama ya. Kemudian assign a business value to each output. Nah, ini nanti kita lihat. Jadi, walaupun any initiative it's not created by IT or IS people, it's actually created to serve business unit, ya, to fulfill business needs, ya. Tapi kadang-kadang kita bisa presentasikan. Jadi misalnya, this is the end of EA team works, ya, and present to the high level and ketika dipresentasikan banyak sekali ya yang biasanya suka menolak pertama itu bukan menolak ya. Tapi lebih banyak pertanyaan itu cenderung seperti menolak orang keuangan. Karena itu semua inisiatifnya budget kan. Ini kok kayak yang mikir bahwa perusahaan itu harus bermenang uang ya. Padahal di era itu bukan mengambilkan uang, hanya menjadi perantara, menerjemahkan ya, yang perlu IS and IT support, ya. And then the consequence, we must build something, we must buy something, and finally at the end we need money. Ya, nah, itu kuncinya ada di bagian keuangan. Ya, nah, ini yang perlu. Oleh karena itu bahasa yang paling universal di sini adalah business value. Jadi harus diperlihatkan. Wah, value-nya tinggi, Pak. Ya, jadi perusahaan mengeluarkan ini sendiri itu nanti banyak potensi value. Nah, jadi kadang-kadang yang harus memperlihatkan itu adalah orang AI. Jadi orang AI harus pandai juga mentranslate, ya, mentranslate inisiatif yang very technical, IS and IT inisiatif, ya, to be a business value, yang bisa dikomunikasikan ke orang-orang bisnis dalam hal ini pimpinan, ya. Oke, dan sebagainya kita akan coba lihat sebagian, ya, tidak semuanya yang ada 7 ini, ya. Nah, jadi conform management framework interaction tadi sudah saya jelaskan ya, berinteraksi dengan pihak-pihak manajemen atau mekanisme manajemen di dalam perusahaan supaya semua paham dan bisa mendukung ini. Tadi yang terkait sudah tadi saya ajak diskusi ya. Contoh-contoh yang lain ini yang satu business planning. Di perusahaan biasanya ada yang membuat bisnis strategic plan dan sebagainya.
Ya, itu harus sejalan, align, begitu ya. Tim EA jelas saya kira ya, justru yang membuatnya. Tadi juga saya sudah jelaskan tentang project portfolio management, ini berkaitan nanti dengan project management office. Kemudian operation management juga. Tadi belum kita bicarakannya, operation management penting. Kenapa? Karena kita akan meng-create new assets. New asset tuh maybe new servers, new new applications ya dan sebagainya, dan itu akan membebani ini ya operations. Operation akan makin banyak pekerjaannya. Ya kita harus confirm ke mereka, jangan sampai mereka kewalahan gitu ya, merasa dibebani. Nah, ini business value yang barusan saya sampaikan ya. Jadi ini hanya contoh, bukan berarti semuanya harus dibuat. Tapi intinya adalah how to convert some technical things ya into the view of business. So we can see what is the value, it's big or not ya. Business value bisa ke arah performance evaluation kriteria, bisa return on investments, bisa business value secara umum, bisa critical success factors dan sebagainya. Ya, tapi memberikan new or other perspective ya to business people so they can understand. This is very important and we already think about that. Ya. Nah, ini contoh cara menyajikan ya bisnis value yang ini sering dipakai juga sebagai ini ya justifikasi untuk menentukan priority dari sebuah project. It's very important or not. Jadi nggak bisa kita Pak ini penting Pak harus segera. Itu kalau begitu nanti jadi debat kusir. Ya apalagi kita debatnya dengan direktur keuangan misalnya, sudah pasti kalah kita. Ya tapi if we have one techniques ya good techniques to show the importance ya, itu akan lebih good. Nah, salah satu pendekatan yang sering dipakai itu adalah membuat grafik seperti ini. Jadi ini risk, ini value-nya. Nanti value-nya mau di breakdown jadi apa saja tadi. Yang ini, value-nya yang ini aja. Ini dan ini boleh. Ini dan ini dirata-ratakan boleh. Ini dan ini. Yang ini 30%, ini 70%. Silakan, asal ada argumentasi. Yang penting, finally we have one value. Gitu aja. Intinya begitu ya. Nah, ini untuk memberikan nilai di sini nih. Value-nya kecil, mungkin di sini. Value-nya besar, mungkin di sini. Kan? Satu lagi, sisi yang lain adalah risk. Karena bagi perusahaan biasanya risk sangat penting ya, terutama untuk financial enterprise, ya bank, misalnya insurance. Itu risk mereka sangat concern dengan risk ya. Nah, silakan risiko dari sisi apa saja. Apakah risiko kehilangan pegawai dianggap penting, apakah risiko teknologi dianggap penting dan sebagainya. Tentukan finally we have value dari risk itu. Nah, itu value dari nilainya dari value ini dan nilai dari risk ini kita hitung for every initiative or every project. Ya, every project. Sehingga setiap project kita bisa tentukan titiknya di mana. Titiknya di mana? Titiknya di mana dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita bisa juga ininya, kita berikan ini project size-nya. Jadi bisa alternatif pertama tidak ada project size atau we don't care about project size ya. Jadi kalau begitu hanya titik aja kan,
titik ini yang besarnya sawah semua. Nah ini bisa kita manfaatkan sekalian. Kalau kita punya informasi untuk menaksir project size-nya, jadi di gambarnya kalau lingkarannya lebih besar, itu project size-nya lebih besar. Nah, dengan demikian kita bisa diskusi. Kalau ada sebuah project dipertanyakan, wah, is it this project is it important or no? Ya, tinggal dilihat saja di sini. Kan lihat, ya. If the place is here, so it's very clear. The value is very high. But the risk is very low. It's good project. Ya. Tapi kalau ada project di sini, nah, itu memang patut dipertanyakan. Wah, ini nanti belakangan aja. Why? The value is not too high. Ya. But the risk is very high. Also the size of project is relatively big, ya. Tidak kecil, ada yang lebih kecil. Nah, jadi ini sekali lagi ya, di TOGAF itu banyak tebal itu. TOGAF itu banyak ngasih tawaran-tawaran itu. Tapi ini bukan sebuah keharusan. Jadi jangan apa ya, saya kurang. Awalnya saya pun berpikiran begitu. Wah, TOGAF itu cuma banget. Tapi setelah saya lihat, ya, TOGAF itu bukan jilbab ya, banyaknya itu tebalnya itu karena dia menawarkan. Jadi kita nggak usah nyari lagi kemana-mana. Sudah ada, oh perlu apa? Nggak ada. Tapi apakah kita mau gunakan metode yang disediakan TOGAF atau kita punya alternate method, itu silahkan. Nggak ada masalah. Boleh nggak? Saya nggak pakai ini, boleh aja. Nggak ada keharusan. Tapi kalau kita lihat, wah ini bagus ya. Kalau nggak ada ini, saya gimana mengatakan ini penting atau tidak? Sementara saya harus debat dengan direktur keuangan, gitu kan? Dengan ini maaf Pak, ini begini. Oh iya. Kira-kira gitu, ya. Ya, baik ya. Itu sudah nangkep esensinya seperti itu. Lalu estimate resource requirement, project timing, and availability or delivery vehicle. Ya, jadi saya kira any project, any initiative need resource, ya, resource SDM, resource penggunaan aset-aset perusahaan, begitu ya, bahkan sampai resource finansial. Lalu project timingnya gimana ya, jangan sampai numpuk di satu tempat. Jadi lalu deliverynya kapan? Apakah terkait dengan suatu schedule perusahaan yang sudah ditetapkan atau tidak? Ya. Nah ini juga menjadi penting. Nah jadi itu ya tadi integration plan yang barusan kita bicara. Ya. Udah mulai dapat feelingnya kan? Dalam pengertian, kita tidak bicara inisiatifnya apa, karena itu sudah finish di D. Ya, tinggal setelah kita punya list of inisiatif, ternyata masih banyak ya yang harus kita pikirkan. Tidak sekedar, ini Pak, daftar proyeknya, itu selesai. Nah, begitu. Inilah F itu makanya. Ya, tapi ini satu ini ya, cost related. Makanya tadi kalau versi yang digabung-gabung ini satu gabungan. Ya. Sekarang kita lihat dua lagi yang terakhir ya. Jadi yang G itu implementation governance. The keyword is implementations. Jadi up to F ya, kita masih bicara not implementations, but planning of implementations. Ya, nah, itu setelah planning, sekarang kita how to execute the project. Ya, objektifnya di sini adalah ensure conformance with the target architectures by implementation project. Ya, jadi meyakinkan bahwa target architectures itu tercapai lah kira-kira begitu.
Yang kedua, perform appropriate architecture's governance functions. Ya, jadi perusahaan yang baik, kecuali perusahaan yang masih banyak bolong-bolongnya. Ini asumsi perusahaan yang baik itu pasti punya aturan internal perusahaan, ya. How to execute project. Sebuah project dikatakan baik itu seperti apa, ya. EA itu mengukurnya apa, EA-nya sukses atau tidak dan sebagainya. Nah, itu kita kait-kaitkan dengan itu karena biar bagaimanapun nanti akan dinilai ini apa, inisiatif EA ini berhasil atau tidak, ya. Nah, jadi ringkasnya begini sebetulnya. Ada step, ada enam langkah utama, enam langkah penting yang harus dilakukan, ya, di dalam tahap yang implementation. Dan kalau apa, lupa aja, fokus on implementation. Nah, jadi ini tuh maksudnya circle yang ini tuh implementasi, ya. Jadi implementasi itu mungkin development, atau sesuatu yang perlu di develop, ya. Nah, kemudian di deploy, pasang, install sistem kita. Ya, kalau itu memang menjadi sistem yang, ya, alternatif lain adalah apa, cloud, ya, cloud system. Tapi artinya kalau bahasa COVID itu membahasakannya itu akuisisi, mengakuisisi sebuah resource, ya. Jadi tadinya tidak ada hubungannya dengan kita menjadi resource yang related ke kita. Akuisisi itu bisa dengan cara membeli lalu dioperasikan oleh kita, bisa dengan cara yang ekstrim, ya, membeli atau memilih layanan cloud dioperasikan dan kita menikmati layanan. Tapi artinya sebuah service akhirnya bisa kita nikmati, ya, dengan alternatif cara seperti itu. Nah, ini itu adalah dari kondisi from the condition that we don't have asset or services, ya. Nah, ini become we have asset or services. Kira-kira seperti itu, ya. Ininya adalah ini, ya, item-itemnya. Ini sekali lagi seperti biasa boleh eksekusi semuanya kalau dianggap semua relevan, effortnya penting, ya. Tapi kalau yang ini untuk situasi saya kurang perlu, yang ini untuk situasi saya kurang perlu, ya, bisa juga begitu. Ini ada catatannya juga di sana, nanti bisa dibaca, ya. Kemudian yang terakhir ini architecture change management, ya. Nah, objektif dari architecture change management adalah ensure that the architecture's life cycle is maintained. Jadi meyakinkan bahwa siklus pengembangan arsitektur ini dilakukan semuanya dengan baik. Kemudian yang kedua, ensure that the architecture's governance framework is executed. Ya, ini dengan catatan bahwa perusahaan memang sudah punya itu. Ya, karena kalau tidak punya, ya bagaimana kita mengatakan ini sudah dieksekusi atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga, ensure that the enterprise architecture's capability meets current requirement, ya. Nah, ada satu ini ada 7 ini, ya. 7 aktivitas yang harus dilakukan di tahap ini. Yang saya kira yang ingin saya highlight itu adalah yang pertama. Yang pertama, yang akan diperlihatkan secara sederhana di ini, ya, di halaman berikutnya. Jadi intinya begini. Sebuah inisiatif, kumpulan inisiatif dalam EA itu, kalau dengan bahasa sederhana, apa sih? Dikatakan bahwa itu baik atau sudah tercapai.
atau mission accomplished, sudah tercapai tujuannya, misinya. Apa indikatornya? Apakah semua proyeknya jalan? Proyeknya 100. Wah, 100-100-nya sudah dilakukan. Apakah itu? Nah, ini makanya saya ingin meng-highlight di sini yang paling penting diantaranya adalah nomor 1. Establish value realization process. Ya, jadi kata kuncinya value. Project itu dibuat dalam rangka create value apa? Oh, supaya supaya pelayanan customer lebih cepat, ya, supaya proses menjadi lebih akurat, yang tadinya sering ada kesalahan apa dan sebagainya. That's the value, ya. Jadi artinya gini, perbandingannya kita compare dengan tadi kita di dalam planning punya 100 projects and we already execute all the projects, ya. Itu satu poin bagus, harus memang, ya. Rencana 100, dieksekusi 100. Kecuali kita punya argumentasi bahwa ada 2 atau 3 yang di-cancel. Dengan satu justifikasi yang kuat. Nah, tapi itu tidak cukup. Ya, 100% proyek dieksekusi, semuanya diperiksa, oh benar, tidak ada korupsi, tidak ada apa, sesuai spek dan sebagainya. Waktunya bagus gitu ya, eksekusi waktunya. Nah, tapi yang penting adalah value. Satu poin penting. Artinya jangan sampai proyek itu dieksekusi tapi tidak memberikan value yang berharga bagi perusahaan, ya. Jadi ya, dengan sederhananya, apa yang ingin dikejar, diyakinkan at the end, ya, dari kita membuat target architecture itu. Apakah semata-mata jadi perusahaan bangga, oh kita sudah punya arsitektur baru. Nothing kan, itu kan sebetulnya. Siapapun yang mendengar itu, ya silakan lah Pak. Saya merasa itu urusan Bapak. Beda dengan perusahaan saya punya keuntungan 300% dibanding tahun sebelumnya. Wah, itu kan semua orang tercengang. Apa rahasianya? Ya, itu karena itu value yang berharga gitu ya. Nah, jadi sebetulnya UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Dalam pengertian si value itu sebetulnya paling gampang itu dikonversi ke dalam value finansial. Ya, itu akan mudah dipahami oleh siapa. Nah, jadi balik lagi. Apa? Jadi si ini value yang berharga itu sebetulnya adalah di halaman terakhir tadi, ya. Jadi intinya begini, ya. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Tadi kita bicara balik lagi ya, architectures ingin berubah ke depan, tapi itu bukan dalam rangka memenuhi keinginan orang IS atau IT atau STI, ya. Nah, tapi dalam rangka fulfill business needs, ya. Itu satu poin. Kemudian dalam rangka itu fulfill business needs, kita define future architecture kan, atau target architecture. Sehingga there is a change from today architectures, baseline architectures to future architectures. Ya, ini kan not simsalabim or abracadabra kan, ya. Tapi ini adalah sebuah kompleks proses yang kompleks, ya, yang complicated, ya.
Oleh karena itu di breakdown menjadi project-project kan ya, inisiatif. Nah, tadi kita sudah bicara panjang lebar how to manage ya all the project itu yang maybe more than 100 projects ya. Itu how to manage itu sehingga menjadi baik. Nah, penutup yang tadi saya sampaikan intinya adalah bahwa kriteria paling akhir keberhasilan itu adalah bukan proyeknya dijalankan atau tidak. Itu ya harus dijaga proyek itu dijalankan sesuai rencana. But it's not enough. Ya, yang lebih penting adalah every project itu must associated with the value, business value apa yang ingin dicapai by that project. Ya, project itu ingin membuat proses ini lebih efisien. Efisiennya dari sisi apa? Dari sisi penggunaan kertas, dari sisi waktu, dari sisi apapun. That's the value yang kita tuju di akhir, ya. Nah, jadi AI yang baik, setiap inisiatif itu kesimpulannya harus di-define value-nya apa. Setelah project dieksekusi, jadi yang dicek itu dua. Satu, projectnya dilakukan dengan benar, lalu projectnya menjadi bagian dari operation kan ya, new operation, lalu perusahaan harus dapat improvement melalui value-value itu. Ya, oke, paham ya. Nah, jadi itu sebetulnya esensinya AI itu adalah seperti itu, ya. Sekali lagi bahwa TOGAF dengan seperti apa ya tampangnya yang complicated, ya sebetulnya esensinya hanya segitu dan can be simplified. Tergantung kita. TOGAF-nya sendiri tidak melarang, bahkan menganjurkan. Silahkan di redefine atau disimplify sesuai kebutuhannya, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ya, silakan. Tentang apa? Aha. Hmm.